Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 11 yang berkata sebagai berikut. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Puji Tuhan, ayat firman Tuhan ini disampaikan untuk kita perhatikan bahwa hal ini dianggap penting karena dari ayat pertama di situ kita jumpai ada perikop tentang berjaga-jaga yang berbicara tentang zaman masa di mana kita ada, yaitu menjelang kedatangan Tuhan. Dan oleh sebab itu kita perlu sadar dan kita perlu pahami bahwa Yesus yang sudah mati untuk kita supaya kita diselamatkan, maka sebagai orang percaya kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada. Karena itu kita tidak boleh terlelap seperti orang yang tidur tidak tahu apa-apa, tetapi sebagai orang yang menyadari kematian Kristus untuk kita supaya kita selamat, maka kita harus membangun kehidupan di mana hidup itu selalu kita saling membangun. Kehidupan untuk saling membangun, bukan saling menghancurkan, bukan saling merusak, bukan saling membinasakan, tetapi saling membangun. Itulah nasihat firman Tuhan untuk kita sebagai orang percaya. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus punya rasa tanggung jawab membangun satu dengan yang lain. Karena di dalam buku Roma pasal yang ke-14 jelas ayat firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-19, dia berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Kita dengar tadi bahwa kita harus membangun. Kehidupan yang dibangun adalah suatu usaha karena kita ada di zaman akhir. Kita harus saling membangun satu dengan yang lain dan melakukan itu dengan cara mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna. Banyak kali kita tidak suka lihat orang hidup dalam damai sejahtera karena kita melihat banding-bandingkan orang lain dengan diri kita, sehingga ketika dia sejahtera kita rasa tidak nyaman. Hal ini salah karena Alkitab katakan kita harus saling membangun. Tidak mungkin kita semua dalam posisi yang lemah mau membangun yang lemah. Mesti ada yang kuat, mesti ada yang punya kemampuan supaya dia bisa menolong yang lemah. Karena itulah hukum Tuhan. Sebab itu kita diingatkan di sini, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, yang berguna untuk saling membangun. Bukan saling merusak karena kita mau bersaing, bukan saling menghancurkan karena kita berkompetisi. Tidak ada kompetisi di dalam pengiringan kepada Tuhan. Kita saling membantu, saling membangun. Dan itulah yang menjadi tanggung jawab setiap orang percaya yang sadar bahwa kita sudah ditebus dengan kematian Yesus. Maka kita juga harus hidup. Jangan kita lengah seperti orang yang tidur tidak tahu apa-apa. Sebab itu nasihat firman Tuhan mengajar kita supaya mari kita mengejar, berusaha untuk yang berguna, untuk mendatangkan damai sejahtera. Karena itu tanggung jawab kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami supaya kami saling membangun satu dengan yang lain. Bahkan kami semua harus saling mengejar hal-hal yang berguna
yang mendatangkan damai sejahtera untuk membangun satu dengan yang lain. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami. Bagi saudara-saudara kami yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan rumahan, Engkau ingatkan kepada kami bahwa di samping kami bekerja, kami punya peranan yang penting untuk membangun satu dengan yang lain. Sebab itu Tuhan ingatkan kami supaya kami tidak menggunakan waktu hanya untuk merusak, hanya untuk menghancurkan, tapi kami boleh saling membangun untuk mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.